Alam batin. Orang-orang yang mengalami kebangkitan spiritual selama ini akan menemukan berbagai pertanyaan yang tidak dapat mereka temukan jawabannya. Pertanyaan yang timbul seringkali adalah mengenai hal-hal tak kasat mata atau konsep yang tidak dapat dijabarkan melalui ilmu pengetahuan modern. Ketika mereka mulai meragukan banyak hal, mereka akan mulai dengan pencarian berbagai guru di mana mereka berharap kemudian akan dapat melegakan dahaga dari rasa haus akan pencerahan yang mereka rasakan. Hal ini adalah bagian dari proses perjalanan kebangkitan. Kita tidak perlu mengkategorikan jalan yang kita ambil benar atau salah. Semua jalan yang kita ambil adalah jalan yang indah, tergantung kepada cara pandang kita. Ketika kita melihat bahwa perjalanan kita adalah sebuah kegagalan, maka kita tidak akan pernah belajar. Namun, ketika kita menikmati setiap langkah yang kita ambil, maka kita akan dipenuhi dengan rasa syukur dan sukacita. Pencarian jawaban oleh orang-orang yang mengalami kebangkitan seringkali akan dihadapkan dengan tembok pembatas, ketika yang mereka lakukan adalah merasionalisasi segala kejadian dalam hidup, di mana mereka menggunakan logika atau intelek mereka. Mereka merasa frustasi akan keadaan yang mereka alami, sehingga mereka berusaha untuk mengandalkan orang lain atau guru untuk memberikan mereka rasa aman. Padahal, seperti yang kita sadari bersama, perjalanan spiritual adalah perjalanan individu yang hanya dapat dirasakan oleh diri kita sendiri. Orang-orang yang kita sebut sebagai guru hanyalah membantu kita dalam memberikan petunjuk, bukan memberikan solusi atas segala hal yang kita anggap sebagai masalah hidup. Kemudian, ketika kita menyadari hal ini, kemanakah seharusnya kita mencari jawaban? Ketika kita sudah lelah terhadap berbagai ilusi dari sistem matriks 3D, entah itu sistem kepercayaan, sistem kepemerintahan, sistem sosial, dan sebagainya, maka kita dapat berhenti sejenak untuk menenangkan diri kita. Kita perlu mengetahui bahwa segala hal yang menyokong matriks 3D adalah sistem buatan manusia demi kepentingan pertumbuhan jiwa pada frekuensi tersebut. Artinya, ketika kita menaikkan vibrasi kita, merasionalisasi apa yang terjadi di kehidupan kita dengan matriks 3D adalah hal yang sia-sia. Karena jawaban yang kita cari tidak berada di alam materi, yaitu matriks 3D. Namun, pada dimensi yang lebih halus, yaitu alam batin kita. Kemudian, akan muncul pertanyaan di benak kita. Di manakah sesungguhnya dunia yang kita sebut dengan alam batin? Apakah dimensi ini hanya bisa kita temukan ketika kita mati atau meninggalkan tubuh fisik kita? Alam batin adalah dimensi di mana vibrasi yang lebih tinggi hadir untuk kita sadari, sehingga alam ini tidak bisa kita pegang maupun kita lihat dengan panca indera yang kita miliki, karena panca indera manusia dirancang untuk terkoneksi dengan alam materi, bukan alam batin. Sehingga, untuk dapat menyadari alam batin, kita tidak lagi menggunakan panca indera, namun indera keenam atau mata ketiga kita, yakni mata batin. Mata ketiga kita akan semakin terbuka lebar ketika kita sudah dapat menyelaraskan lapisan energi diri yang kita miliki, di mana kita sudah melepaskan beban trauma masa lalu serta menerima segala hal sebagai apa adanya tanpa ekspektasi. Ini adalah fase di mana kita dapat merasakan momen saat ini. Ketika kesadaran kita hadir tanpa melekatkan diri dengan berbagai skenario masa depan maupun memori masa lalu, maka kita akan berada pada kondisi meditatif. Pada kondisi inilah, kita dapat menyadari alam batin yang sebenarnya dapat kita akses walaupun kita belum meninggalkan tubuh fisik kita. Kemampuan untuk mengakses alam batin dimiliki oleh semua orang, karena kemampuan ini tertanam pada DNA kita. Namun, aktivasi dari kemampuan ini akan berbeda bagi setiap orang, tergantung seberapa besar mereka melekatkan diri mereka dengan alam fisik atau materi. Jika kita masih mengejar kekuatan, kekuasaan, maupun pengakuan, maka kita akan berada semakin jauh dengan alam batin kita. Itulah mengapa kita perlu untuk hidup dalam keselarasan, di mana kita memahami bahwa kehidupan di bumi adalah pelajaran evolusi kesadaran. Kemudian, apakah yang dapat kita akses di alam batin kita? Kekuatan tak terbatas dari Sang Pencipta berada di alam batin kita, di mana kita adalah miniatur dari Sang Pencipta. Sehingga,
apapun dirinya adalah diri kita. Namun, hak akses terhadap kekuatan tak terbatas ini akan berbeda bagi setiap individu. Karena dimensi tak terbatas ini memiliki gradasi getaran yang begitu halus, sehingga bagaimana kita terkoneksi dengan alam batin akan disesuaikan kembali dengan frekuensi yang kita pancarkan. Seringkali yang terjadi adalah kita mendengar ego kita sebagai kesadaran ilahi yang berada di alam batin kita. Kemudian, bagaimana cara kita membedakannya? Sadarilah bahwa ego kita akan berusaha untuk memuaskan kepentingan pribadi kita, sehingga apapun kata-kata yang hadir demi melayani ego, seperti rencana memanipulasi orang lain, pembenaran diri, maupun berbagai upaya demi keuntungan pribadi, bukanlah sama sekali berasal dari alam batin kita, namun berasal dari ego. Ketika hal yang kita dengar menuntun kita untuk melepaskan diri dari kemelekatan duniawi, maupun melayani sesama, maka kita bisa yakin bahwa yang kita dengar adalah kesadaran ilahi atau kata hati yang berasal dari alam batin kita.